warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan bainal qulubil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Adik-adikku yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah penyelenggaraan jenazah, yang mana kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, kemudian menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat yang pertama adalah menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. Yang keenam, mempraktekkan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Itulah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang akan abadi di dunia ini selamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk semata-mata yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia hanya sementara, suatu saat nanti ketika kita meninggal dunia, maka amal dan perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang rupa dan bentuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang yaitu harta kekayaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang derajat dan jabatannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat berapa besar ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita semuanya hidup di dunia ini akan mati dan kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nyawa, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu, adik-adikku yang Bapak cintai, persiapkanlah diri kalian yaitu untuk selalu berbuat baik. Seorang siswa, berbuatan baik itu tidak hanya kita sholat, tidak hanya kita ini berpuasa, bersedekah dan lainnya, masih banyak perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Misalkan kita berbakti terhadap orang tua, kita rajin belajar, kita selalu taat aturan sekolah, taat terhadap semua aturan-aturan yang ada di sekolah, itu semuanya adalah suatu perbuatan yang baik dan suatu saat nanti kita akan mendapatkan pahala tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku yang Bapak cintai, Islam adalah suatu agama yang sangat luar biasa. Islam mengatur semua bentuk perilaku manusia, mulai dari kita ini tidur, mulai dari kita ini lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Islam semuanya mengatur tentang tata cara yang begitu indah. Bahkan di dalam Islam kita harus menghormati sesama manusia, kita menghormati semua makhluk hidup. Bahkan ketika seseorang tersebut sudah meninggal dunia, kita sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ Islam mengajarkan tata cara bagaimana kita ini menghormati terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan di situ dijelaskan bahwasanya di dalam penyelenggaraan sholat, penyelenggaraan jenazah, di situ Islam mengajarkan bagaimana tata cara memandikan jenazah, Islam bagaimana tata cara mengkafani jenazah, Islam memberi pelajaran, mengajarkan kepada kita tata cara bagaimana menyolati jenazah dan bagaimana tata cara menguburkan jenazah. Begitu indah agama Islam, begitu indah aturan-aturan azan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita cermati dan harus
kita benar-benar yaitu amalkan bagaimana ketika kita di masyarakat, adik-adik di masyarakat, apakah adik-adik sudah pernah mengikuti apa yang orang tua kalian atau ustadz-ustadz kalian atau guru-guru kalian yaitu berbau mengikuti dalam rangka penyelenggaraan jenazah. Adik-adikku yang Bapak cintai, kita membahas tentang masalah apa sih hukum daripada penyelenggaraan jenazah atau tajhizul mayit. Adapun hukum daripada tajhizul mayit itu adalah fardu kifayah. Apa sih yang dimaksud dengan fardu kifayah? Fardu kifayah adalah suatu keharusan, suatu kewajiban yang sifatnya kolektif. Beda dengan fardu ain. Jadi fardu terbagi menjadi dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu bersifatnya individual. Kalau fardu kifayah bersifatnya kolektif. Dalam artian ketika dalam salah satu penduduk desa tersebut, dalam salah satu kampung tersebut sudah ada yang mengerjakan perbuatan tersebut, maka semua kewajibannya akan gugur. Contoh kecil, ada tetangga kalian yang meninggal dunia, kemudian ada seseorang yang menyolati jenazah tersebut, maka yang lainnya bisa gugur kewajibannya, tidak mendapatkan dosa ketika yang lainnya tidak mengerjakan daripada sholat jenazah. Adik-adikku yang Bapak cintai, selanjutnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang masalah memandikan jenazah. Yang pertama, ada syarat-syarat jenazah. Syarat-syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama, syarat jenazah yang dimandikan adalah didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Ya, hal ini bisa terjadi ketika hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu terjadi kecelakaan pesawat, terjadi kecelakaan kendaraan dan sebagainya. Ketika itu tubuhnya hancur atau sebagiannya hilang dan sebagainya, ketika kita mendapatkan sebagian tubuhnya tersebut, maka kita harus memandikan daripada jenazah tersebut. Yang kedua adalah jenazah tersebut bukan karena mati syahid. Kalau kita bahas tentang masalah mati syahid itu banyak ya kategorinya. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Yang dimaksud dengan mati syahid di sini adalah seseorang yang mati dalam peperangan membela agama Islam. Karena seseorang tersebut ketika dia itu berjuang untuk agama Islam, meninggal di medan perang, darah bercucuran, badan penuh darah dan sebagainya, maka Islam tidak menganjurkan untuk dimandikan terhadap mayat tersebut walaupun mayat tersebut bersimbah darah. Dalam artian darah yang mengalir di jasad mayat tersebut suatu saat nanti akan menjadi saksi bahwa dia adalah seorang yang mati syahid, mati dalam keadaan mulia. Yang ketiga adalah seorang tersebut beragama Islam. Itulah adalah syarat-syarat jenazah yang dimandikan. Yang selanjutnya adalah syarat orang yang memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah. Yang pertama adalah harus muslim, berakal, dan baligh. Muslim yaitu orang Islam. Yang kedua adalah berakal. Yang memandikan bukan orang gila, bukan orang stres dan lainnya, dan mereka adalah orang yang benar-benar berakal. Kemudian baligh. Baligh di sini kalau kita lihat dalam ilmu fikih bahwasanya tanda-tanda baligh. Yang pertama bagi perempuan dia sudah umurnya 9 tahun dan dia sudah haid. Yang kedua bagi laki-laki adalah dia sudah mimpi basah. Baik itu keluar daripada sperma tersebut secara terpaksa ataupun secara mimpi, maka orang tersebut sudah mengalami baligh. Yang ketiga adalah tanda-tanda untuk laki-laki dan perempuan, yaitu sudah berumur 15 tahun. Seorang perempuan belum pernah haid, belum mimpi basah dan sebagainya. Seorang laki-laki juga sama, belum mimpi basah dan sebagainya. Kalau umurnya sudah mencapai 15 tahun, maka laki-laki atau perempuan tersebut sudah dihukumi baligh. Syarat yang kedua untuk orang yang memandikan jenazah adalah berniat untuk memandikan jenazah, yaitu niat. Yang ketiga adalah kepribadiannya jujur dan soleh. Dalam artian dia adalah seorang yang jujur, dia adalah seorang soleh, seorang panutan, yaitu seorang yang rajin beribadah, selalu berbuat baik. Maka ini salah satu syarat untuk memandikan jenazah.
Yang keempat, syarat daripada memandikan jenazah adalah orang terpercaya atau orang tersebut amanah. Kenapa Islam itu memasukkan dalam syarat-syarat tersebut adalah seorang amanah? Karena ketika mayit tersebut dimandikan, ketika mayit tersebut dalam keadaan terbuka auratnya, maka dikhawatirkan ketika itu kalau orang tidak amanah akan menceritakan aib-aib mayit tersebut. Islam mengajarkan tidak boleh seorang yang sudah meninggal kita ini untuk menyebarkan aibnya. Islam mengajarkan bahwasanya ketika orang tersebut sudah meninggal, maka ceritakanlah tentang masalah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh mayit tersebut. Makanya di situ Islam mengajarkan dalam syarat-syarat orang yang memandikan jenazah, orang tersebut harus amanah. Yang kelima, jenis kelaminnya itu sama. Mayit laki-laki dimandikan oleh laki-laki, mayit perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali istri atau mahramnya. Bahkan kalau kita bahas tentang masalah ilmu fikih, bahwasanya apabila ada seseorang yang meninggal dalam suatu kampung, di situ tidak ada seseorang pun yang keluarganya yang didapatkan. Bahkan seorang perempuan tersebut ketika dalam suatu kampung tersebut tidak ada lagi seorang perempuan yang lainnya, maka mayit perempuan tersebut tidak boleh dimandikan dan harus ditayamumi. Itu kalau kita lihat dalam ilmu-ilmu fikih, ya. Kenapa? Karena orang tersebut yang memandikan tidak memenuhi daripada syarat-syarat memandikan. Yang selanjutnya adalah tata cara memandikan daripada jenazah. Yang pertama, tata cara daripada memandikan jenazah adalah jenazah dimandikan yaitu sebuah tempat yang tertutup. Jadi tidak boleh seorang jenazah tersebut dimandikan dalam keadaan terbuka karena dikhawatirkan akan terlihat aurat daripada mayit tersebut. Kemudian yang kedua adalah jenazah dibaringkan di tempat yang sangat tinggi. Dalam artian jenazah tersebut ditaruh di tempat dipan atau di meja atau di tempat yang lainnya. Itu jenazah tersebut harus tempatnya lebih tinggi. Tidak boleh jenazah tersebut yaitu ditaruh, diletakkan yaitu di atas lantai. Yang ketiga, tiup dengan kain yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, niat memandikan jenazah sambil menyiram air ke seluruh badan daripada mayit. Yang kelima, kemudian dibersihkan daripada kotoran-kotoran mayit tersebut, daripada lempitan-lempitan yang berada di lemak-lemak yaitu di perut, kemudian yaitu di ketiak-ketiak, di bagian-bagian yang sulit terjangkau oleh air, maka kotoran-kotoran tersebut harus dibersihkan. Kemudian yang selanjutnya, cara memandikan jenazah yang selanjutnya adalah keluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perut. Biasanya kalau mayat tersebut meninggal biasanya agak kembung perutnya, maka kita tekan perut tersebut biar keluar angin-angin yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya adalah bersihkan gigi-giginya, kemudian kuku-kukunya daripada mayat tersebut harus kita bersihkan, ya. Kemudian rambutnya, barangkali banyak sekali ketombe dan sebagainya, mayat tersebut harus kita bersihkan. Yang selanjutnya adalah mewudukan daripada jenazah tersebut, ya. Kita seperti biasa kita niat wudu yaitu untuk si mayit, dan wudu tersebut seperti halnya manusia biasa ketika dia itu hidup. Dan dengan catatan mayit tersebut ketika sudah diwudukan dan tidak ada lagi bagi mayit tersebut adalah batal. Misalkan mayit tersebut sudah diwudukan kemudian dia itu mengeluarkan kotoran atau dia itu mengeluarkan angin, maka mayit tersebut tidak akan batal, ya. Karena mayit cukup sekali untuk diwudukan. Yang selanjutnya adalah bilaslah dan siramlah mayit tersebut yaitu dengan air, yaitu yang dicampur dengan wewangian. Campuran yaitu dengan bunga atau godong bidara dan sebagainya atau kapur barus agar mayit tersebut yaitu tercium oleh semua jamaah yang melayat tersebut adalah dalam keadaan harum. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, an Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hinna tufiyat ibnatuhu faqala iksilnaha salasan aw khamsan aw akthar min dhalik in ra'aytunna dhalik bima'in wa sidrin
waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur fa idza faragtunna fa'adinnani falamma faragna adannahu fa'atana hikwa faqala ash'irnaha iyyahu ta'ni izarahu, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu, jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhir dengan kapur barus atau wewangian atau yang sejenisnya. Dan apabila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau, kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami, seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya, maksudnya pakaian beliau. Adik-adikku yang Bapak cintai, rupanya itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan adik semuanya bisa memahami apa yang telah adik-adik pelajari nanti. Dan jangan lupa pada akhir daripada pelajaran Bapak kali ini, jangan lupa silahkan adik-adik buat yaitu sebuah tutorial bagaimana tata cara yaitu melaksanakan pemandian daripada jenazah. Untuk materi lebih jelasnya silakan adik-adik cari yaitu dari sumber yang lainnya, baik itu dari Google, dari YouTube, atau kalian bisa nanya kepada ustadz-ustadz yang ada di kampung kalian atau ke teman-teman kalian yang lainnya yang sudah menguasai daripada tata cara memandikan jenazah. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.